Tapi adalah Pak Ustaz orang kada belaki tapi banak ada, laki kada ada tapi banak ada. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala habibuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita muliakan dan yang kita ta'zimi, alim-alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, para asatid, para asatidah, para ibu-ibu yasinan, kita doakan bersama, mudah-mudahan orang tua kita, mudah-mudahan asatid atas asatidah yang ada di tempat kita ini, kita doakan selalu mudah-mudahan selalu disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan segala urusan-urusan mereka dilancarkan oleh Allah, baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Amin ya rabbal. Juga yang sama-sama kita muliakan dan yang kita hormati, jamaah ibu-ibu yasinan Raudatul Hasanah Parit 6 Teluk Pinang, yang alhamdulillah ibu-ibu yasinan Raudatul Hasanah mengadakan majelis ta'lim
dalam rangka menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak pernah bosan-bosannya, tidak pernah kita lingu menghaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Karena sudah begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat yang paling besar, nikmat yang paling ganal Allah unjuk lawan kita, tiada lain dan tiada bukan adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam ini tidak Allah cabut sampai nanti maut yang memisahkan kita. Ada lagi buai nikmat yang kada kalah ganal, ada lagi nikmat yang ganal juga, kada kalah dua dengan nikmat iman dan nikmat Islam. Nikmat apa Ustaz yang ganal juga? Nikmat Allah memberikan kita kawa hadir di majlis taklim, kawa hadir di majlis ilmu, kawa bada dengar ilmu, itu nikmat juga. Berapa banyak buai orang, tetangga kita mungkin, keluarga kita mungkin, orang di rumah kita mungkin awaknya sehat, waktunya lapang, duitnya banyak, kawalah hadir di majelis ilmu kada. Sedangkan kita kadang awak gagaringan buai, duit kada ada, hutang di warung banyak, laki kadang mencari tapi sawat aja kita tulak ke majelis taklim, sawat aja kita tulak pada dengar ilmu. Itu nikmat ganal. Kada semua orang yang Allah beri nikmat semacam ini. Kawa duduk bersamaan, kawa membaca Yasin setiap minggu sekali, kawa berkumpulan lawan kawan-kawan, itu nikmat yang kada kalah ganal juga dibandingkan nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya patut kita syukuri nikmat yang kayak ini, kawa berdengar ilmu. Ada buai kisah dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dalam kitab Kifayatul Atqiya, suatu ketika pernah Abu Hurairah radhiyallahu an berjalan di suatu pasar Madinah. Abu Hurairah berjalan di pasar Madinah. Pas Abu Hurairah berjalan di pasar Madinah, Abu Hurairah banyak melihat penduduk pasar Madinah itu yang lalai dengan Allah. Melihat penduduk pasar Madinah itu kada ingat Allah lagi, lalai dengan baginda Rasulullah, kada ingat lagi lawan baginda Rasul, asik dunia yang diurusi di pasar, nongkrongan, pandir-pandiran, kada ingat lagi lawan Allah, kada ingat lagi lawan baginda Rasulullah. Melihat itu kelakuan penduduk pasar Madinah, buai berdiri Abu Hurairah di tengah pasar berkuriak. Apa ujar Abu Hurairah? Penduduk pasar Madinah, malakum julusun hahuna, mengapa kalian duduk santai di sini? Mengapa kalian duduk santai di pasar ini? Kenapa? Wa mirasun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqsamu fil masjid. Tuh sekarang lagi dibagi di dalam masjid. Ayo ujar Abu Hurairah, apa dudukan sini, Nabi berbagi warisan di masjid. Penduduk pasar mulai mendengar Nabi berbagi warisan, mencicing bukan? Kenapa Pak Ustaz? Kalau ku dapat bagiannya juga, kalau ku dapat bagiannya juga, Nabi berbagi warisan bang. Kita nih buai orang bahari lawan orang wahine kurang lebih hai. Banyak kurang lebihnya Pak Ustaz. Amon mendengar warisan tatap ngine. Panjang ini Bo. Panjang Bo. Kuate. Panjang ini. Tahu Bu ai. Lelaki pimpinan ini duit tahu.
Sangkanya Nabi berbagi duit, sangkanya Nabi berbagi dinar, berbagi dirham, berbagi emas, berbagi tanah, berbagi kapun. Makanya mencicing bugahan. Datang ke masjid, melihat di masjid gawian Nabi dengan para sahabatnya, kada ada berbagi tanah, kada ada berbagi duit, kada ada berbagi emas. Apa yang dilakukan Nabi dengan para sahabatnya di masjid, kada lain dan kada bukan adalah memandirkan ilmu-ilmu agama, memandirkan ilmu-ilmu syariat. Itu yang dilakukan Nabi dengan para sahabat-sahabatnya. Anu baik, bergeser ke sini, ini lapang masih di sini. Kada apa ya para lelakian sedikit lah. Kada lelakian mau ungkang juga. Babulik buai orang pasar Madinah menuntai Abu Hurairah. Apa ujar orang pasar Madinah? Abu Hurairah, kau pembohong. Abu Hurairah, kau pendusta. Ujar Abu Hurairah, siapa yang berbual? Siapa yang berdusta? Kau berbual, kau berdusta. Kenapa? Tadi kau menyambat di masjid Nabi berbagi warisan. Impah kami datangi, kada ida Nabi berbagi duit, kada ada Nabi berbagi emas. Yang dilakukan Nabi dengan para sahabatnya adalah memandirkan ilmu-ilmu agama, memandirkan ilmu-ilmu syariat. Jadi ujar Abu Hurairah, yang menyambat Nabi berbagi duit siapa? Yang menyambat Nabi berbagi duit siapa? Tadi aku menyambat Nabi berbagi warisan. Maksudnya Nabi sedang mewariskan ilmu-ilmunya kepada kita umatnya, kepada kita sahabatnya. Barang siapa yang menuntut ilmu agama, menuntut ilmu syariat, maka sama dengan mengambil warisannya Nabi sallallahu alaihi. Makanya boy kita ini lagi mengambil warisannya Nabi. Sukakah lawan warisan kada bu? Sukakah kada kah? Lamun suka lawan warisan, ada majelis taklim, ada majelis ilmu, jangan kada ditulaki, jangan. Kadang we ada yang ma'ado lawan ulun, Ustad, ulun ni usatai handaka tulak ke majelis taklim, handaka ibadah dengar ilmu, tapi kada paham. Kada paham yang dipandirikan, yang dijelaskan Ustad tuh kada paham kadang. Sanunuhan paham usata, ya Allah, masuk telinga kanan mantul, jika masuk telinga kanan baik, keluar telinga kiri ada sawat masuknya. Ini keluar telinga, masuk telinga kanan mantul, keluar pulang telinga kanan, kada ada lalu masuknya. Kan kayak apa Ustaz, aku nih hendak berdengar ilmu, kayak apa aku nih hendak tolak ke majelis taklim, aku nih pembabal. Boleh dari majelis taklim, boleh dari majelis ilmu ditakuni laki. Oh banyak, banyak yang dipandirkan guru di masjid tadi, banyak yang diajarkan ustadz di surau tadi. Tahu abahnya ikan ingat lagi aku yang ingat dua benerai. Apanya? Lucunya lawan lauk makanannya. Kayak itu terkadang orang. Lauknya ingat lucuannya ingat isinya kada ingat lagi. Han kayak Pak Ustadz, aku nih kada paham di ilmu yang dijelaskan Ustadz tuh kada paham terkadang. Kayak apa aku hendak mendengar ilmu kayak apa? Bo, jangan khawatir boy, jangan khawatir, jangan. Pahamkah kada kata tab tulak ke majelis taklim? Pahamkah kada kata tab mendengar ilmu? Kenapa? Karena ujar Nabi, tugas kita ini bukan paham, tugas kita ini nuntut. Lihat hadis Nabi boy, kita lihat hadis Nabi pula. Apa ujar Nabi? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Lihat hadis teks Nabi boy. Thalabul ilmi, nuntut ilmu, faridatun diwajibkan ala kulli muslimin, atas muslim lelaki, wa muslimatin dan muslim babini. Apa ujar Nabi? Thalabul ilmi, nuntut ilmu, utlubul ilma, tuntutlah ilmu,
Utlubu tu fi'il amar dari talaba yatlubu talaban wa talaban fa talibun wa dakama tulubun utluba utlubu fi'il amar. Kita belajar usul fikih al aslu fil amri lil wujub, asal pada fi'il amar itu wajib. Jadi cara Nabi baik utlubul ilma, tuntutlah ilmu, lain utlubul fahma, lain talabul fahmi, lain utlubul ilma, talabul ilmi. Jar Nabi, pahamkah kadakah itu urusan Allah? Jelas deh Bo, jelas kadang Bo. Jadi buai pian hendak pahamkah kadakah itu urusan Allah, yang penting tuntut, yang penting hak, yang penting tulak. Lone bae berbahasa kayak ini Bang Lone. Bingung tadi ketua panitia dari mana aja Ustaz nek. Lone orang kita juga bae. Orang kita juga aja orang Melayu. Jadi jangan bingung bae. Jangan panitia. Oh iya juga orang pakai 6 ketua panitia. Ketua panitia kayak MC kata dinyamban. Bo. Nuntut ilmu, sudahlah belajar sifat 20 Bo, sudahlah belajar sifat 20 Habib Usman Betawi, Aqaidul Iman karangan Dato Sapat, sudahlah belajar Bo. Sudah. Kita itu Bu ai hendak alimkah kadakah bukan urusan kita. Amun Bu ai kita sudah belajar tauhid, kita sudah belajar sifat 20, kita sudah belajar aqaidul iman, kita paham. Kenapa kita paham? Karena Allah itu Bu ai berbuat apa-apa kada tergantung lawan sebab. Bujur lah Bu, Allah hendak berbuat apa-apa Bu ai kada tergantung lawan sebab. Allah hingkat haja ma'alimkan kita walaupun kada nuntut hingkat, walaupun kita kada nuntut ilmu, walaupun kita kada pada dengar ilmu, Allah hingkat ma'alimkan. Walaupun kita boleh kada minum, Allah hingkat menghilangkan haus. Walaupun kada makan, Allah hingkat menghilangkan lapar. Kenapa? Makan nasi, banyu, nuntut ilmu itu sabab. Allah bergagawi kada tergantung lawan sebab. Allah hingkata ma'alimkan walaupun kada nuntut, Allah hingkata menganyangkan walaupun kada makan, Allah hingkata menghilangkan haus walaupun kada minum. Hingkat Allah. Kenapa? Ngintung ngarannya buai sabab. Allah hendak bagagawi kada tergantung lawan sabab. Mana contohnya Pak Ustadz? Contohnya mana? Adalah Pak Ustadz orang yang alim tapi kada nuntut ilmu. Ada orang tuh alim banget tapi kada usah nuntut, tapi kada usah belajar. Ada itu ngaranna ilmu ladun. Tapi jarang Bang ada Bu ai. 1 miliar tuh sekong mun ada, 1 juta tuh sekong mun ada orangnya yang kada nuntut, yang kada belajar tapi alim. Tapi ada. Kenapa? Allah hendak berbuat apa-apa kada tergantung lawan sebab. Tapi Allah nyuruh pakai sebab. Yang nyuruh tuh Allah. Ujar Allah, lamun hendak alim nuntut ilmu, lamun hendak kanyang makan nasi, lamun hendak hilang haus minum banyu. Tapi kada banyu yang menghilangkan haus, kada nasi yang menghilangkan lapar, kada nuntut ilmu yang ma'alimkan, tatap yang ma'alimkan, yang menganyangkan, yang menghilangkan haus. Tapi Allah nyuruh pakai Allah itu Bu ai hingkatai Bu ai mahamilakan pian walaupun kada kawin, walaupun kada ada laki. Hingkat Allah meniupkan janin ke dalam perut pian walaupun pian kada kawin. Kenapa? Karena laki itu sabab. Tapi yang nyuruh pakai sebab siapa? Allah. Ujar Allah, lamun hendak beranak bala dengan mimpi hendak bisa anak tapi laki kada ada. Tapi adalah Pak Ustadz orang kada belaki tapi beranak ada, laki kada ada tapi beranak ada. Siapa
Siti Maryam alaihas. Siti Maryam tuh boy kada ada belaki, kada suah kawin tapi beranak. Siapa anaknya? Nabi Isa. Ini membuktikan Allah hendak berbuat apa-apa kada tergantung lawan sebab. Jadi bu ai lamun pian hendak alim, hendak paham di agama tuntut, pahamkah kadakah itu urusan ulun boy bahari mondok di Darussalam di Martapura Kalimantan Selatan. Di Martapura tuh boy di Darussalam itu wadah kami nuntut ilmu bahari. Guru kami itu ada dua tipe, ada dua jenis guru kami. Yang pertama, ada guru kami itu menerangkan ilmu itu ya Allah cacah banget, menerangkan ilmu itu ya Allah jelas banget, detail banget. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu fi'il apa? Fi'il madhi lil ma'lum kalil majhul lil majhul. Fi'il itu ada dua, ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Sahih terbagi tiga, ada sahih salim, ada sahih mahmuz, ada sahih mudha'af. Mu'tal ada empat, ada mu'tal misal, ada mu'tal ajwaf, ada mu'tal naqis, ada mu'tal lafif. Jelas banget, jelaskan ilmu. Ada juga buat guru kami itu jalan Allah jelaskan ilmu itu berbahaya. Ada datang masuk ke lokal, masuk ke kelas, duduk sampai mananang, sampai halaman ini guai buka sejam buat belajaran sudah wallahu alam bisawab. Kayak itu bang minggu dudi kayak itu pulang datang ke sekolahan wallahu a'lam bisawab. Ada yang menakuni boy, ada yang menakuni guru piane. Ya Allah jelaskan ilmu tuh seadanya banget, jelaskan ilmu tuh ya Allah seadanya banget. Murid tuh kada paham, murid kada mengerti apa yang pian sambat. Apa ajar sidin, apa ajar guru kami? Al fahmu minallah, paham datangnya dari Allah. Itu guru hakikat. Itu guru hakikat kami. Sudah meninggal beliau, mudahan beliau dapat rahmat di kubur, amin. Apalagi boy kita nih sumat lagi menjelang puasa nih boy. Ya Allah banyak-banyak gawian ibadah kita, yaitu boy dalam kitab Taqriratus Sadidah ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Ad-Dailami. Apa jar Nabi? Naumus shaimi ibadatun wa samtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun. Jar Nabi, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan guringnya aja boleh dihitung ibadah. Naumus shaimi ibadatun, guringnya orang berpuasa dihitung ibadah. Guring toh jangan pulang guring seharian wai. Aku bah mendengar sahabi bicara mah guring seharian. Kenapa? Ibadah bang jangan kayak itu mempaham, jangan wai. Maksudnya apa? Guring amun guring hajat dinilai ibadah, apalagi bertasbih, apalagi berzikir, apalagi bersalawat, apalagi baca Quran. Jangan guring seharian, jangan. Kadang kawan ulun wae terkadang ya Allah sama laman kada beguringan. Imbah sama yang subuh guring, bangun kabila bangun pas azan zuhur hanya bangun. Imbah tupang imbah sembahyang guring pulang jam 5 hanya bangun. Jago kau ni bilang puasa guring ngarannya. Kada puasa ngahan lapar, kadahan minum lagi, guring seharian. Bulan Ramadan baik kita nih sehat, mudahan panjang umur kawa batamu lawan bulan Ramadan, amin. Jangankan kita buai, jangankan kita orang awam, orang biasa, Nabi haja berdoa lawan Allah minta sampaikan ke bulan Ramadan. Nabi itu berdoa lawan Allah minta sampaikan ke bulan Ramadan. Apa doa Nabi dari bulan Rajab? Buai Nabi berdoa lawan Allah. Apa jar Nabi?
Allahumma barik lana fi wa sya'bana wa ballighna. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ya Allah, wa ballighna Ramadan, sampaikan ya Allah kami di bulan Ramadan, sampaikan ya Allah kami di bulan Ramadan, sampaikan ya Allah. Doa Nabi itu buai. Kenapa Nabi minta sampaikan ke bulan Ramadan? Ada lagi hadis Nabi boy, walaupun hadis ini dhaif hadis ini, tapi untuk fadilatul a'mal kata Bapak. Apa jar Nabi? Man fariha, barang siapa yang gembira, barang siapa yang senang bidukhuli Ramadan, dengan datangnya bulan Ramadan, senangnya bulan Ramadan hendak datang, gembira bulan Ramadan hendak datang, haramallahu jasadahu ala niran, Allah haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Hanya senang buai, belum lagi berbuat di Ramadannya, belum sampai di bulan Ramadan, belum, hanya senang aja kedatangan bulan Ramadan, Allah haramkan sudah jasadnya masuk dalam api neraka. Bulan Ramadan ibadah apa yang wajib, Bo? Bulan Ramadan ibadah apa yang wajib? Ibadah puasa. Kita sudah maklum aja baik, kita sudah tahu aja sudah, di bulan Ramadan wajib berpuasa. Apa ayatnya yang dibacakan qari'ah tadi luar biasa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang beriman, kata Allah. Allah memanggil orang beriman, Allah menyeru yang ada hatinya iman, merasa terpanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menakuni buai, amun di pondok-pondok rajin, itu ada kadang santri itu betakon-takon, Pak Ustadz hendak betakon, betakon apa? Kenapa Pak Ustadz Allah itu mengawali kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa Allah kadang menggunakan ya ayyuhan nas? Kenapa ya ayyuhalladzina amanu? Kenapa? Amun orang pondok baik kadang bahasnya takunakannya. Ujar ulama ada beberapa alasan mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Yang pertama alasannya, ayat ini menunjukkan bahwa turunnya setelah Nabi hijrah ke kota Yathrib atau ke kota Madinah wayahine. Kenapa? Lamun ada ayat turun, tapi turunnya itu sesudah Nabi pindah ke kota Madinah, itu biasanya diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina a. Tapi kalau ada ayat turun sebelum Nabi pindah, sebelum Nabi hijrah, maka awalnya menggunakan ya ayyuhan nas. Amun orang belajar usul tafsir, ayat ini disebut madaniyatun. Kalau ya ayyuhan nas awalannya disebut makkiyatun, ayat makkiyah. Satu alasannya. Yang kedua, kenapa kata ulama Allah memanggil menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu? Karena ujar ulama, hanya orang berimanlah, hanya orang yang imannya tebal di hatinya yang kawak menggawe ibadah puasa. Lamun imannya itu kurang baik, lamun imannya itu tipis baik, kada bakalan kawak mengerjakan ibadah puasa. Walaupun terkadang awak ganal, gagah, perkasa, otot ganal, kawalah puasa, kada kawa usah aku kada makan, kada kawa aku kada minum, kada kawa aku kada berukuk. Padahal awak ganal, otot ganal, tapi kada kawa puasa. Kenapa? Imannya tipis. Ada orang ya Allah, awak kurus kayak kada bergizi, awak tinggal tulang-tulang kelihatan lagi, tapi kawaknya menahan puasa.
kawaknya menahan lapar, kawaknya menahan minum seharian. Kenapa? Iman di hatinya tabal. Makanya boy, ibadah puasa nih yang hanya kawak dilakukan oleh orang beriman. Lamun orang yang kurang imannya kada kawak, walaupun zahirnya, walaupun kelihatannya puasa, tapi lihat dulu, belum tentunya puasa bujuran, belum tentu. Banyak terkadang boy orang kita juga di rumah nyambat lawan anak, iya puasa, imbah tengah hari itulah ke pasar sana, yang warungnya betutupan, yang bebukaan sakilan benar ya, bebukaan lawangnya, lihat masuk ke dalam, ya Allah rame orang makanan. Orang siapa itu? Orang lain kah? Orang kada Islam kah? Kada, orang higa rumah kita juga kan kayak babok. Iya itu boy ulon Jumat dahulunya mbak isi ceramah di Sungai Beringin, ada yang bertakun, Pak Ustadz, zaman wah ini Ustali banyak yang orang itu Islam KTP. Oh, kalau Pak Jolon sampai Islam KTP, lihat Ustadz kadang di pasar-pasar Timbilahan tuh kadang lihat bedinding Ustadz, batis merata kelihatan, awak telindung tapi batis kelihatan. Imbah keluar Ustadz dari situ meriga. Apa? Kadang meriga dua piring makan, 3 cawan minum teh es. Han apa Ustaz itu orang Islam nggak ada kan itu Ustaz. Ujar ulun Pak Angin tuh orang kita juga jangan menyambut kau kafir, kau keluar dari Islam, jangan. Itu tetap orang Islam tapi imannya tipis. Makanya boy, ibadah puasa ini ya Allah, ibadah yang sangat rahasia, yang hanya tahu kita lawan Allah aja. Ibadah puasa nih boy, kita lawan Allah aja yang tahu. Lamun kita membaca Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran, ada kedengaran bacaannya. Amun kita berpikir, ada katikan tasbihnya. Lamun kita sembahyang sunnah, ada gawian berdiri rukuknya. Tapi lamun puasa, yang hanya tahu kita lawan Allah. Di rumah umpat sahur juga, umpat buka juga di rumah. Kada tahu tengah hari ke darat 2 tandan manunior. Kan siapa tahu? Amun orang tuh boy kada merasa di muraqabahi Allah, lamun kada merasa dilihat Allah, ya Allah nyaman banget anda berbuat lawan manusia tuh nyaman banget. Iya itu boy, ada kisah sedikit. Jam berapa sudah? Belum lah, boleh kita sampai jam 3:30. Jam 3:30 asar pulang lah. Ke asar jam berapa? Asar jam 4. Oh iya, jangan sampai jam 4 kita melanggar asar pulang kita gina. Ada kisah sedikit Bu Ai, di pondok itu ada seorang santri, kan santri di pondok itu banyak. Ada seorang santri itu yang disayang banget oleh gurunya. Santri ini yang seikong ini Bu, disayang banget. Yang lain sayang juga, bukan kada sayang, tapi yang seikong ini sayang banget. Si guru ini sayang banget. Ngaran boy santri banyak, ngaran orangnya banyak, ada di hati ini hiri dengki, ada di hati ini komentari. Kenapa nih guru nih ya Allah, lamun murid yang seikong nih sayang banget, lamun lawan kami nih kayak kada menghiraukan. Yang seikong nih sayang banget gurunya, tapi lawan kami nih acuh tak acuh. Timbul sangkaan di hati timbul. Ngaran gurunya boy lawas kalawasan tahu. Oh jar gurunya, rupanya santri-santri ini mahiri santri yang seekong ini. Kenapa? Rupanya aku menyayangi banget lawan yang seekong ini. Tahu gurunya tahu. Imbah tuh boy pengumuman gurunya pengumuman. Santri semuaan isok ngumpul di lapangan. Isok pagi ngumpul di lapangan, bawa hayam sekong, bawa lading sebuting. Bingung ngai santri ini buai panya maksud guru nih bawa hayam sekong, bawa lading sebuting. Ya ngaran guru merintahkan, ya sampai nawa atok nak. Isok buai datang bawa hayam, bawa lading sekong seorang nih berkumpul santri di lapangan. Jadi cara gurunya, santri semuaan, sudah kamu bawa hayam? Sudah kamu bawa lading? Sudah.
Nah, ujar gurunya, aku perintahkan kepada kalian semuaan, hayam yang ada di tanganmu sambalihi. Hayam tuh sambelih, tapi sebuting syaratnya lah. Apa syaratnya? Jangan sampai ada yang melihat. Sambali hayam di tanganmu, jangan sampai ada yang melihat. Aku beri waktu 30 menit, silahkan cari tempat yang kada ada melihat. Amun sudah kada ada yang melihat, sambali hayam di tanganmu. Obeh, ujar santri sekong, nyaman banget minta. Sudah dibubarkan, bubar si santri tadi. Masing-masing dari wadah sunyi. Ada yang buka ke bawah rumahan, lihat kiri kanan ke lidah orang, sembelih. Ada yang buka ke bawah takar, ke lidah orang, sembelih. Ada yang buka ke dalam WC, orang ada sembelih. Walhasil semuaan santri menyebar ke seluruh tempat yang kada ada yang melihat. Kenapa? Syarat menyembelih jangan sampai ada yang melihat. 30 menit berlalu, kumpul di lapangan. Jadi jar gurunya, sudah kali sembelihi? Sudah aja santri. Aku nih hilang gulunya nyembelih. Saking nah, bukan nyembelih lagi, hilang gulunya. Nah, sudah disembelih, sudah mati, sudah. Rupanya santri yang disayang tadi hayamnya masih ngokok lagi. Hayamnya masih ngokok, santri yang disayang tadi. Kenapa? Belum disembelihnya. Semuanya nyembelih, santri yang disayang tadi ada menyembelih. Ditakoni gurunya, "Woi, ya gurunya, kawanmu menyembelihi semuaan hayam. Kenapa kau kada menyembelih? Kenapa kau kada menyembelih?" Anu gurai mohon maaf, bukan ulun kada taat lawan perintah pian kada. Bukan ulun kada patuh lawan perintah pian kada. Ulun hendak banget menyembelih, tapi pesan pian tadi menyembelih syaratnya jangan ada yang melihat. Syaratnya aku kada kawa guru aku tulak kemana aja tetap ada yang melihat. Tulak bawah rumahan ada yang melihat, tulak dalam kamar ada yang melihat, tulak dalam WC ada yang melihat. Walhasil kemanakah aku buka, kemanakah aku berdiam, tetap ada yang melihat. Makanya aku kadang-kadang menyembelih. Jadi gurunya, siapa yang melihat? Kada lain dan kada bukan guru Allah Subhanahu. Jadi buai lamun pian bujurai anak kada melihat, bujurai laki kada melihat, bujurai tetangga kada melihat. Di kamar surangan ada es, ya Allah, hari panas-panasnya es ada sebutul, es ada secawan. Melihat orang di rumah kosong, nagok 2 cawan. Imbah buka 4 jua, Allahumma lakau suntuk. Kada hinggat. Makanya kita bujur-bujur beribadah puasa. Apa ayat selanjutnya? Kutiba alaikumusiyam, kutiba ay furido, diwajibakan, difarduakan alaikum atas kalian, lelaki kah bebinikah. Apa yang diwajibakan? Asyamu akan berpuasa. Kita nih boy tiap tahun berpuasa, bujur lebo. Tiap tahun kita nih puasa, tapi kadang kita kada tahu puasa itu banyak kan. Puasa tuh kadang menahan lapar aja boy. Puasa tuh kadang menahan minum aja boy. Ngaran puasa tuh kada ada definisinya. Buka dalam kitab fikih ngaran asyam, ngaran siam puasa itu ada 2 makna, ada 2 definisi, makna lughatan wastilahan. Makna lugatannya apa? As-saumu lugatan al-imsaku, manahan. Itu menurut bahasa. Setiap apapun yang kita tahan kawa disambat puasa. Laki buai kadang membolehkan kita keluar rumah. Ujar laki, banyak. Pokoknya seharian ini jangan keluar rumah. Banyakkah yang terjadi? Kayak pakai itu mbok, amun laki kayak itu mbok, amun laki kayak itu amun laki kayak itu, bolehkah kita keluar mbok?
Kau manyai jangan keluar rumah, walaupun tulah ke majelis taklim jangan, walaupun tulah ke surah Raudatul Hasanah jangan, kau di rumah aja manyai. Patuhkah kadang kita bo? Patuhkah kadang bo? Lamun ada boy laki pian nyambat keto, aku abahnya ayo aku nurut, ayo aku nurut, tapi abahnya aku minta satu syarat. Apanya syaratnya? Oke, abahnya kada membolehkan aku keluar rumah, oke, abahnya kada membolehkan aku ke majelis taklim mendengar ilmu, tapi abahnya kawalah mengajarkan aku ilmu, kawalah melajari aku tauhid, kawalah melajari aku fikih, kawalah melajari aku tasawuf. Ya apa nama dari abahnya aku baca Quran kan kada bisa. Lamun abahnya yang merasa kada tahu di ilmu, merasa kada tahu di tauhid, kada tahu di fikih, kada tahu di tasawuf, jangan larang aku untuk keluar rumah belajar ilmu. Jangan larang aku keluar rumah untuk mendengar ilmu. Jangan larang aku keluar rumah untuk hadir di majelis lamun pian kawa abahnya keluar kada mengizinkan aku keluar rumah, ayo tapi insyaallah wadah kita ini kadide bang, kadide cuma adalah puasa dan itu ada kisahnya. Nah, kalau saya kan kisah ulun ini banyak kisah sebenarnya, namun dikisahkan semua sampai malam, tapi ulun ini kisah bermanfaat. Kadang kisah paloi itu kada, yang banyak juga kisah paloi kadang. Apa Pak Ustadz? Puasa menurut istilah apa menurut syariat? Al-imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi biniyatin mahsusatin. Al-imsaku menahan an jami'il mufattirati dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Banyak yang dapat membatalkan puasa. Dari bila Pak Ustadz? Min tulu'il fajri, menahannya dari terbit matahari, dari timbul matahari, dari waktu subuh ila ghurubi syamsi, sampai tenggelam matahari, sampai waktu maghrib, biniyatin mahsusatin, dengan niat yang dikhususkan, dengan niat khusus. Kita buka sedikit. Min tulu'il fajri, dari timbul matahari atau waktu subuh. Bo, rajin puasa makan sahur li bo. Makan sahur kada ka bo? Panyalok sahur bo. Ada hayam, boleh ada lambu, macam-macam ingatakan bo imbah makan sahur, lamun hingkad bo bagosok gigi. Montong-montong dibersihkan. Kenapa Pak Ustadz? Kakaluku buai daging hayam, daging lambu itu sangkut di sela-sela gigi. Nasi sebiji sangkut di gigi. Pas sangkut di gigi, sampai sudah waktu imsak, sampai sudah waktu subuh, yang kulit daging yang sangkut di gigi tadi, yang nasi sebiji sangkut di gigi tadi, tataguk batal banyak bu, batal puasa bu. Makanya imbah sahur tuh ya Allah dibersihkan gigi, digosok-gosok gigi. Kakaluku bu ada sisa daging hayam, daging lambu, nasi sangkut di gigi, tataguk imbah subuh, batal sembahyang, batal puasa. Ustaz, kami ini usate kadang usate kami ini bangun lambat, hanya 2 suap usate makan, bunyi imsak di Masjid Al-Falah demi imsak di Masjid Al-Hasanah. Kenapa Pak Ustaz amun ngeng tuh berbunyi Pak Ustaz? Kami luak aja kan nasi dimuntong tuh Ustaz. Ada yang bertakon gitu lagi haratan minum teh, hanya seheropa minum ngeng berbunyi, dibuanglah teh secawan. Lagi beruku ya Allah, hanya 2 isap ngeng berbunyi dah dipasai membuang ke rokok. Kayak apa Ustaz hukum sebenarnya? Menurut madhab kita Imam Syafi'i, perhatikan, menurut madhab kita Imam Syafi'i,
kita itu sudah disuruh menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak kapan? Sejak 15 menit sebelum azan subuh. 15 menit sebelum azan subuh. Misal azan itu jam 5, misal jam azan subuh jam 5, maka kita disuruh sudah kada menggawi hal-hal yang membatalkan puasa. Kita disuruh kada minum teh lagi, kita disuruh kada berukuk lagi, kita disuruh kada makan wadai lagi. Sejak kapan? Sejak jam 4:45 menit. 15 menit sebelum azan subuh steril. Tahu steril? Bersih sudah, jangan lagi makan apa-apa. Walaupun sebenarnya kita wajib menahan dari hal-hal membatalkan puasa itu dari azan subuh. Dari azan subuh hanya kita itu menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Jadi lamun ada teh yang sejengkal ini habiskan kurma yang dimuntong tuh takut ada bapak. Kadang orang nih boy, tapi bagus saja pang juga. Haratan ngeng tuh kurma di luar, susu teh di luar. Kenapa? Sudah ngeng bang ja. Betul juga pang, tapi amun sudah dimuntong tuh takut boy, kenapa apa kada? Lain lawan azan subuh lain. Amun di Masjid Al-Falah, lamun di Surau Radatul Hasanah azan sudah panjangkah dimuntong luakan. Nasi luak, kurma luak, teh luak, rokok pajahi. Kenapa? Sudah sampai waktunya lamun azan subuh. Jelas kabo? Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang dikhususkan. Nih perhatikan, ini masalah ini terakhir boy. Masalah niat tuh perhatikan. Banyak terkadang orang itu menyepelekan niat banyak. Padahal niat itu jangan macam-macam boy. Ujar ulama, al-farqu bainal adati wal ibadati an-niyatu. Perbedaan antara kebiasaan dengan ibadah itu andaknya di mana? Di niat. Kita masumuha boy, masumuha tapi kada berniat, tapi berniat itu wudu ngarannya. Lamun kada berniat batamuas ngarannya. Puasa boy, puasa kita berniat puasa. Siangnya kada makan, kada minum, kada menggawi yang batalkan puasa, puasa dihukum makan. Tapi lamun kita kada berniat itu belapar ngarannya, kelaparan ngarannya. Niat itu boy, perhatikan. Kita puasa hari apa bo? Sabtu kah Ahad kah? Amun bulan Sya'ban ini 29, berarti kita puasa hari Sabtu. Lamun bulan Sya'ban ini gana 30, berarti kita puasa hari Ahad. Contoh, kita contoh aja boleh, cuma kada pasti. Contoh puasaan hari Ahad, hari apa bo? Contoh bola, contoh puasaan hari Ahad. Ingatakan malam Ahad itu kita sudah wajib berniat puasa. Yang pertama kita niat puasa Imam Syafi'i. Kenapa niat puasa Imam Syafi'i? Wajib setiap malam berniat. Selama bulan Ramadan 30 malam 30 hari, wajib malamnya itu kita berniat puasa. Sengaja aku isu puasa di bulan Ramadan karena Allah Ta'ala wajib setiap malam. Seandainya kita kada niat puasa, maka puasa kita dihukumkan kada sah. Jelas kah bo? Jelaskah? Yang kedua, kita boleh mengumpati pendapatnya Imam Malik bin Anas, mengumpati pendapat madhab Imam Maliki. Apa pendapat madhab Imam Maliki? Boleh niat puasa itu sabulanan penuh. Boleh niat puasa itu sabulanan penuh. Sengaja aku puasa di bulan Ramadan tahun ini sabulanan, mengumpati Imam Malik karena Allah Ta'ala. Kenapa Pak Ustadz kayak itu? Karena buat kita hati-hati. Kalau di pertengahan bulan puasa, di penghujung bulan puasa, kita kada ingat lagi berniat. Asik bulah wadai hari raya,
kadi ingat lagi berniat puasa. Sudah siang hanya ingat, ya Allah malam tadi aku kadi ingat berniat puasa, kayak apa leh puasaku siang nih, sahkah kadakah? Sah bu ai, lamun dahulu malam pertama pian sudah berniat sebulanan, lamun malam pertama pian belum berniat sebulanan, pian siang hanya ingat bahwa kadi ingat malamnya berniat puasa, maka puasa hari itu dihukumkan kada sah. Jelas gak bu? Jelas kak? Tapi bu ai mengatakan niat puasa sebulanan Imam Malik niatnya harus di malam pertama bulan Ramadan. Misal bulan puasa hari Ahad, malam minggunya itu hanya boleh berniat sebulanan. Sudah malam Senin, sudah malam kedua niat sebulanan kada berlaku lagi. Makanya boy amon puasa hari Ahad, malam Ahad tuh harus perhatikan. Ulun biasanya lamun malam pertama tuh menjadi imam tarawih, langsung mimpinkan niat ulun dua berniat. Pertama ulun pimpinakan niat menurut madhab Syafi'i, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mai panjangnya ustaz kada hafal aku. Bahasa Banjarnya boy, aku isuk puasa karena Allah Ta'ala. Bahasa Melayu boleh, bahasa Bugis boleh, bahasa Batak boleh. Itu satu. Yang kedua biasanya ulun pimpinakan niat puasa sebulanan. Sengaja kami berpuasa, sengaja aku berpuasa di bulan Ramadan tahun ini sebulanan, mengumpati Imam Malik karena Allah Ta'ala. Kita jaga-jaga buai kakak loko, keasikan hendak berulah wadai, kadi ingat lagi berniat puasa. Ada buai orang bertakon lawan ulun dahulu, aku usatai walaupun uyuh tatap aku malam tarawih. Kenapa bu walaupun uyuh tatap bertarawih? Aku usatai kenapa aku umpat bertarawih? Karena aku hendak umpat berniat lawan imam. Lamun aku kada umpat berniat lawan imam, aku kada tahu bacaannya kayak apa. Ada yang bertakon gitu bu lawan ulun. Ujar ulun niat puasa itu buai boleh sudah berbuka pas azan maghrib, boy pas azan maghrib berbukaan nih makan kurma sebiji boleh sudah kita berniat hagin isok. Hari Ahad puasaan, hari Senin berbukaan misalkan imbah makan kurma boleh sudah kita tuh berniat hagin isok. Kada boleh berniat tuh patang lah. Kalau bang jam 5 patang aku isok puasa Ramadan kada boleh. Kenapa? Niat itu dimulainya dari azan maghrib sampai azan subuh. Boleh imbah berbuka, boleh imbah tarawih, boleh pas sahur, boleh pas sebelum imsak, boleh. Yang jelas wajib niat. Banyak lagi bu banyak lagi. Belum lagi kita memperhatikan hal-hal yang membatalkan puasa. Nih, suntik vaksin di bulan puasa batalkah kadakah? Basuntik di bulan puasa batalkah kadakah bo? Batalkah kada? Kada batal bu kada batal, tapi lamun hingkat jangan siang. Ada boy ulama buka dalam kitab Fathul Mu'in kada khilaf, di I'anatul Talibin kada khilaf. Bersuntik kada batal, ujar guru kami pun kada batal. Pak Ustadz itu kan memasukkan banyu ke dalam lubang. Iya tapi lubang yang sudah ada. Mana lubang yang sudah ada? Biar hitung lubang yang bila lubang yang sudah ada tuh boy kemasukan banyu batal, tapi lamun di kulit kada batal. Lain boy baimpos kenapa bos tapi impos batal? Karena ujar ulama impos tuh boy nambah tenaga.
impos tuh ganti daripada nasi. Orang gue kada makan seminggu tahan tapi be impos. Amun orang puasa boleh be impos nyaman banget. Kada tahu dilapar, kada tahu diminum. Cuma ujar guru kami, lamun hingkat jangan bersuntik siang puasa. Kenapa? Pendapat ini lamah banget, lamah. Tahu lamah, Bo? Amun hingkat jangan. Tapi lamun terpaksa ada bapak. Tapi lamun hingkat jangan siang, malam terserah. Ada bapak kah? Bolah. Misalkan darurat banget, kau jadi dokter mau kada disuntik mati kau. Bersuntik kayak baik kada batal kada. Ada kitabnya ada pendapatnya ada ulamanya ada. Jelas kah, Bo? Jelas kah? Jam berapa sudah? Ulun nih boy hendak panjang lebar. Ulun nih boy insyaallah kita ada pengajian di Seberang. Mau hendak 4 pengajian ulun datang ke Seberang. Itu kitab kami pengajian berkitab. Ngaran kitabnya insyaallah Tangga Ibadah Arab Melayunya. Tapi ulun ambil penjelasannya dari kitab At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah. Insyaallah wae. Mudah-mudahan kita disehatkan oleh Allah, dipanjangkan umur, hingkat kita silaturahim kembali, hingkat kita bertemuan kembali. Amin ya rabbal. Ini aja dulu yang dapat ulun sampaikan. Dari tadi banyak yang ulun sampaikan. Kakak loko ada yang maulah pian tersinggung, ada yang maulah pian sakit hati. Ulun minta maaf yang seganal-ganalnya. Hakon ka maafkan ulun, Bo. Alhamdulillah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Tsumma salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak